Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema atau judul game kali ini adalah pesan semesta untuk keuangan Virgo ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo, keuangan Virgo, pesan semesta untukmu Virgo. Dan maaf agak sedikit berisik ya, karena anak saya ada di samping dan dia lagi bermain. Maaf kalau suaranya masuk atau terdengar dalam video, dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu dan apa pesan semesta. Wow, 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 wow. Baru pertama aja di sini ada Three of Swords, di mana semesta mau kamu tuh harus lebih ikhlas Virgo. Hati kamu itu penuh dengan sakit hati, kekecewaan. Ini yang membuat rezekimu mandet atau mandek atau tersumbat mungkin ya. Kayak rezekimu tuh udah ada gitu, tetapi karena hatimu tidak ingin menerima, karena itu sakit hati, kekecewaan ini kan kalau dibilang pedang ini menusuk jantung ya. Um, ya mau bagaimana lagi ya. Artinya gini, kamu punya uang ini udah ada, tetapi karena kamu memblok karena sakit, disakiti, ini kan pedang nih menusuk, itu kan otomatis sakit ya. Jadi dia nggak mau ke kamu gitu, seret. Kenapa? Karena dirimu seakan-akan atau seolah-olah tidak mau menerimanya, tidak mau menerima uang, karena ibaratkan penuh ya. Ini kita bicara dari hati, dimana sumber semuanya tuh dari hati, dari jiwa ya. Ya mungkin kalau mau dibilang, kamu tuh berpikir bahwa saya nih apa ya, kalau dibilang ya uang tidak bisa dibawa mati, tetapi serasa kalau nggak ada uang serasa mau mati nih, jantungmu udah stop. Kalau dicabik-cabik itu kan kayak stop ya. Harus mindsetnya bahwa uang itu penolongku ya, bukan kita menyembah uang, bukan kita mendewakan uang, tetapi kita harus punya chemistry, mengucapkan terima kasih bahwa uang kamu sumber penolong saya selain semesta ya. Semesta paling utama ya, Tuhan paling utama, tetapi uang itu dikirimkan semesta untuk menolong kamu. Jadi kamu harus berterima kasih juga pada uang. Di sini kan kamu kayak macam kurang berterima kasih. Seakan-akan saya apa ya, ya sudah, yang penting ada duit, sudah saya beli ini gitu. Baru lebih ke benda yang kamu inginkan. Padahal kamu seharusnya juga bisa berterima kasih kepada semesta, kepada duit itu. Contoh ya, kamu bisa jadi orang ini kan karena guru. Kamu dulu sekolah ya guru, tapi kamu kadang-kadang tidak berterima kasih kepada guru. Ya, kamu hanya berterima kasih pada contohnya ya, orang tuamu ya. Berterima kasih kepada, mungkin sekarang kamu sudah jadi pimpinan ya, kamu berterima kasih pada orang yang mengangkatmu sebagai pimpinan ya, atau mungkin bosmu ya. Bosmu, kamu diangkat menjadi manajer apa, cabang apa gitu, kamu ke presiden direktur gitu. Kamu berterima kasih kepada presiden direktur yang mengangkatmu itu ya. Berterima kasih pada Tuhan, padahal kamu tidak lihat juga, padahal Tuhan punya salah satu yang bisa membuatmu sampai di titik ini tuh karena guru. Dan kamu sekarang sudah lupa gurumu, bener kan? Kalau sudah selesai ya sudah, kan saya sudah bayar kamu. Padahal sebenarnya bukan masalah duitnya, ilmunya itu loh. Kamu bisa dapat ijazah karena mereka. Toh kalau kamu tidak ada ijazah, mungkin kamu tidak akan kerja. Nah itu salah satu, itu contoh ya.
uang tuh seperti gitu. Kamu nggak bisa membeli perhiasan bagus, ini bagus kalau nggak ada alat tukarnya itu uang. Tapi ternyata terkadang kamu cuman pada saat perhiasannya, wah sih saya senang sekali ada perhiasan nih. Kamu nggak berterima kasih pada uangnya, yang mana sebagai alat tukar ataupun sebagai barteran untuk kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sehingga besok-besok dia sudah tidak mau datang ke kamu lagi. Nah itu ya, jadi serasa uang ini kayak tidak dihargai, kayak mati aja nih uang nih. Makanya dibilang jantung ini ya, jantung kan kalau kita stop jantung kita ya udah mati kan. Dia nggak mau, kenapa? Karena seakan-akan dirinya itu tidak berharga di matamu. Kamu cuman hanya melihat hasil, bukan proses. Ya, kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan. Jadi hargai uang ya. Sayangi uang juga, harus ada chemistry, ucapkan terima kasih kepada uang. Dan di sini ada Five of Cups ya. Jangan terlalu boros dengan gaya hidup yang tinggi ya. Beli sesuatu itu yang dibutuhkan, bukan beli karena keinginan. Buang semua yang tidak perlu. Ini ibaratkan gini, kamu ini dikasih berkat ya, cawan ada isinya tapi kamu tumpahkan, berarti kamu tidak menghargai berkat itu. Kenapa? Karena terlalu berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Contoh ya, kalau kamu makan terlalu kenyang, pasti kamu muntah kan? Harus takarannya, jangan karena ego, jangan karena nafsu. Wah, si itu punya HP baru, oke saya juga harus mempunyai iPhone Pro Max ya, contoh nih. Sudah, kamu beli dengan cicil, ini karena mau bicara harga diri ya, supaya bisa dikatakan wow juga, kamu beli secara cicil. Cicil pasti 1-2 bulan kamu berasa bangga, tapi selebihnya, aduh, mumet pikir cicilan, ya kan? Jadi seperti gitu ya, barang-barang yang diperlukan baru kamu beli, dibutuhkan. Jangan gaya hidup ya. Kamu udah cuman berapa bulan aja udah kayak bosan ya. Ujung-ujungnya cicilan masih 3 tahun ya. Pusing, stres, mumet. Akhirnya tidak penuh sukacita. Ribut aja dengan yang lain. Ribut dengan pasangan gara-gara stres. Akhirnya rezeki batal masuk. Iya kan? Contohnya kamu ada kabar bahagia tapi langsung lihat, wih, ternyata ini lagi marah nih. Jadi aduh saya nggak usah deh bicara yang bahagia-bahagia, ini masalahnya lagi marah. Nanti kita ikut dapat marah. Iya kan? Contohnya kalau kamu lagi bahagia ya, terus tiba-tiba temanmu bersedih, pasti kan tidak mungkin kamu hore-hore saya, sedangkan temanmu itu lagi bersedih atau mungkin lagi duka cita, pasti kamu juga akan diamkan kebahagiaanmu. Nah sama dengan rezeki, kamu tidak ingin menerimanya karena kamu marah, jadi dia batal datang ke kamu, malah dia pergi ke orang lain ya. Jadi jangan terlalu boros ya, jangan ikuti gaya hidup. Kalau memang itu barang diperlukan nggak jadi masalah. Ada beberapa yang Kak saya boros tapi karena untuk menunjang karir saya, nggak apa-apa ya, selamat menunjang karir. Ini yang saya maksud, ini yang tidak diperlukan ya. Jadi bisa beda yang tadi saya bilang, ada beberapa orang yang mengambil hutang ya karena bisnis, dengan ada orang yang mengambil hutang karena gaya hidup, dan ada orang yang mengambil hutang ya karena untuk menutupi hutangnya. Jadi ada 3 karakter. Nah ini beda. Walaupun sama-sama mengambil hutang, tapi diingat mana yang paling bagus ya untuk bisnis. Yang 2 ini nggak usah. Kondisinya kalau kamu bisnis, kamu untuk menunjang karir kamu, nggak jadi masalah. Tuh ya, kamu mendapatkan uang, kamu mengeluarkan uang untuk mendapatkan uang lagi. Yang masalahnya ini, kamu mengambil gajimu untuk gaya hidup itu yang tidak menghasilkan duit, cuman gengsi. Itu yang salah ya. Di sini ada Three of Pentacles, di mana kamu menghamburkan uang karena mengikuti gaya hidup. Ini orang kan dia lagi dengar ya, macam contoh kalau teman-teman bicara ini kamu ikut ya, terus dia beli ini kamu ikut, yuk kita jalan-jalan, cuman sekedar jalan-jalan tapi ya uang taksi juga keluar, uang bensin kan, terus uang beli minum, beli makan, walaupun cuma jalan-jalan doang ke mall ya, nggak ada guna, tetapi ujung-ujungnya mungkin 100-200 ribu habis. Padahal kalau dibilang kalau kamu tenang-tenang di rumah 100-200 ribumu mungkin kamu bisa pakai makan seminggu. Ya, ini cuma makan sehari, itu untung sehari, malamnya nggak makan ya kamu puasa. Sudah habis 200 ribu. Nah ini harus cermat untuk memanage keuangan. Ya, harus bisa mendengarkan juga orang-orang yang kalau dibilang memberikan masukan. Jangan cepat tersinggung. Karena kalau kamu cepat tersinggung ya percuma. Ya,
Orang maksud baik, tapi kamu artikannya salah karena cepat tersinggung, karena negative thinking. Dikiranya marah kamu. Kalau orang marah kamu, orang sudah diam, dia nggak peduli. Selama orang masih ngebacot sama kamu, berarti orang peduli. Secara alamiah itu, secara psikologi, dia masih peduli, dia mau yang terbaik untukmu. Macam contoh saya terpanggil secara jiwa untuk meridingkan atau memberikan pesan semesta untukmu. Kalau saya nggak kenal kamu, ya berarti orang masih peduli. Begitu ya. Jadi bersemangatlah kalau orang masih peduli, ambil dari sisi positifnya, bukan dari sisi negatif. Tapi ada yang bilang, Kak Ica bicara banyak, ya sudah, berarti kamu sudah hebat, berarti diri kamu nggak perlu dengar kalau sudah merasa hebat. Iya kan? Karena readingan ini berarti bukan untukmu, readingan ini untuk orang-orang yang memang mau mendengarkan, yang mau hidupnya berkembang. Kalau orang tidak berkembang dan tidak mau mendengar, ya sudah, itu kan pilihan juga dalam hidup. Ini kan semua adalah pilihan. Saya juga tidak paksa kamu mendengarkan saya. Nah itu ya, jadi harus bisa, eh, semuanya harus bisa diambil dari sisi positifnya. Kenapa? Karena hidup di dunia ini tuh semua yang semesta berikan, baik buruknya itu semua adalah baik. Kenapa? Karena ada hikmah di balik itu. Ya, jangan pernah menyesali apa yang sudah pernah terjadi. Lakukan yang terbaik untuk masa depanmu. Ya, jangan lihat ke belakang. Di sini ada Ten of Pentacles ya. Kamu tuh orangnya kreatif. Semesta mau untuk kamu bisa mendapatkan uang, kamu kembangkan kreativitas kamu. Bukan hanya duduk diam di tempat. Ya, kamu orangnya itu kalau dibilang apa ya, punya ide-ide brilian ya, yang aneh-aneh ya, yang maksudnya aneh-aneh tapi dalam tanda kutip yang bagus ya. Contohnya nih, saya mau punya ide kreatif, karena saya berjilbab, saya berhijab, jadi saya mau jualan hijab Kak Ica. Ada yang kemarin klien tanya, saya bilang oke, tidak jadi masalah, tapi kamu harus hijabnya yang berbeda dengan orang, mungkin dari kualitas atau dari bentuk. Iya, saya mau bentuk kayak Barbie, enggak jadi masalah, kan belum ada hijab kayak Barbie. Kita lihat dari pasarannya aja, kalau banyak ya syukur, kalau tidak ya nggak apa-apa, yang penting kamu sudah tuangkan dalam bentuk nyata gitu. Entah kamu pakai sendiri, kalau nggak laku bisa kamu jual, kalau maksudnya kamu jual ya untuk bisa mendapatkan penghasilan. Kalau tidak laku ya bisa kamu pakai sendiri. Kan kamu berhijab, kecuali kalau kamu tidak berhijab terus otomatis kamu harus pakai orang lain untuk mengiklankan, itu bayar lagi. Nah ini kan kamu sudah berhijab, berarti kamu bisa sambil kamu berhijab, kamu pakai produkmu, kamu pasarkan juga secara tidak langsung. Berarti sudah hemat, karena kalau kita mengandalkan orang lain susah. Ya kan ada tuh yang siapa ya, yang lagi viral itu ya, jilbabnya bagus. Ya, jilbab Barbie. Dia suka tuh, tapi modelnya kayak kepang-kepang kan cantik itu ya, siapa yang namanya ya? Itu cantik, jadi kentara kayak uh, princess ya, walaupun itu hijab, jadi tetap dia cantik, tetapi apa ya kalau dibilang, um, apa ya, tetap menutupi aurat gitu. Itu kan fashion, tapi kan kembali lagi pada pasaran. Kita bisa apa dibilangnya, kita bisa berkreasi, tapi kita lihat pasarannya. Kalau memang pasarannya up, ya kita lanjutkan. Kalau tidak, berarti ada yang harus kita lihat. Oh ternyata mereka nggak suka, mungkin terlalu norak, oh mungkin terlalu glamor untuk harus disimpelkan gitu ya. Ataupun bagaimana, itu putar. Kamu harus bisa mengkreasikan. Atau mungkin kamu kondisinya, saya suka wisata kuliner kayak saya, sudah bikin konten kuliner. Cari yang kamu suka. Konten kuliner, oh saya suka seafood yang aneh-aneh. Sudah, kamu masak aja kalau memang nggak ada dijual. Kamu bikin konten supaya viral. Karena sekarang yang aneh-aneh viral kan. Maksudnya bukan aneh-aneh dalam artian apa, yang lain daripada yang lain. Ya anggap aja aneh. Karena lain daripada yang lain kan. Nah itu harus dikembangkan. Tapi ini kan mental kamu belum ada, malu ya. Jadi bagaimana mau menghasilkan duit kalau malu? Gengsi, ya percuma dong. Ya, semesta mau mental kamu. Ya tuh harus ada action untuk bisa meraihkan pentacles di sini banyak. Ini harus ada action, entah kamu menjual, entah kamu berinteraksi dengan sesama, komunikasi itu harus ini. Kalau kamu pendiam ya repot. Kayak saya ini orangnya pendiam, nggak bisa apa, mengiklankan ya, kayak macam bagaimana ya, untuk kalau kita menjual itu kan perlu komunikasi yang baik, supaya bagaimana caranya supaya orang bisa tertarik membeli produk kita kan. Ya belajar. Kamu kan memasrahkan diri, saya nggak bisa, saya malu, saya ini, ya sudah, berarti memang dari dasarnya sudah nggak niat. Kalau ada banyak alasan,
Sama seperti kalau pacar ya. Pacar itu kalau dibilang saya sibuk, saya ini, berarti kamu tuh bukan prioritas dia. Karena sesibuk-sibuknya kalau kamu prioritas kok itu sampai saya sudah bicaranya kayak ini ya. Kalau kamu apa aduh ya ampun. Prioritas ya astaga. Tuh ya. Pasti dia akan menyisihkan yang lain-lainnya. Nah ini sama seperti kamu itu kayak macam kayaknya saya nggak mau, intinya mau hasil aja, nggak mau proses. Jadi banyak aja alasannya, nggak ada modal, malu, ya takut ini takut itu, padahal sebenarnya salah satunya tuh nggak mau kerja itu, ya. Jadi kembangkan apa yang kamu mau nih. Dia melangkah untuk menjemput koin-koinnya tuh. Kok dia setiap melangkah pasti ada koin. Kenapa? Karena dia kerja, dia menjual. Ya, menjual otomatis ramah, berinteraksi dengan siapapun. Untuk apa? Koin-koin itu akan datang sesuai. Pas bicara-bicara ditanya, jualan kamu berapa? Apa yang kamu jual? Oh ini jual ini dijual apa ya? Ini contohnya jual carrot. Carrot ini apa ya? Bahasa Indonesianya wortel ya. Jual wortel. Oh iya, segar-segar ya. Iya, coba saya lihat berapa sekilo ya, gitu kan, basa-basi. Kamu harus bisa seperti gitu. Akhirnya apa? Setiap langkah kita ramah sama orang, akhirnya orang yang mungkin tidak membeli tapi karena melihat keramahan kita akhirnya tertarik untuk membeli. Akhirnya uang lagi masuk di kantong kamu, walaupun cuma sedikit tapi disyukuri. Nah itu. Jadi setiap langkah itu pasti kamu bisa menghasilkan uang. Yang penting kamu action. Ya, itu yang semesta mau sampaikan. Jangan rasa malu, maju. Kalau kamu malu, ya percuma. Malu ini kan dalam tanda kutip. Kalau kita melakukan kesalahan, ini kita nggak melakukan kesalahan, kenapa harus malu? Ada yang bilang, Kak Ica, saya malu pinjam duit kemarin pinjol teror-teror, bikin malu saya. Saya bilang, kamu kan pinjam duit, bukan mencuri. Kenapa harus malu? Dia kasih mentalmu, ini contoh ya, mentalmu down itu kan dari mental juga. Kalau kamu mentalnya kuat pasti tidak begitu. Kamu tahu bahwa kamu pinjam, kenapa harus malu? Yang malu itu kita mencuri. Iya ya Kak Ica ya, kenapa ya? Tapi saya kayak malu sekali. Ya itu karena mentalmu gengsi, tidak mau dikatakan tidak punya. Wajar aja. Toh kalau orang macam contoh kamu tahu ya, dia ada pinjaman dipinjol. Mungkin kalau orang lain biasa aja, kita juga biasa kok. Ini orang lain punya pemahaman ya, biasa aja kok, kita juga pernah pinjam duit. Itu orang punya pemahaman. Tapi terkadang kita yang jadi toksik buat diri sendiri karena ketakutan kita yang berlebih. Nah ini sama dengan kamu gengsi kamu yang berlebih, makanya membuat uang itu nggak bisa datang. Padahal kamu kreatif, kamu inovatif. Tapi karena dirimu yang tidak mau action, karena dirimu menjadi toksik untuk dirimu sendiri, ya akhirnya kamu nggak bisa kaya. Uang itu juga nggak bisa mengalir kepadamu. Nih, Seven of Wands, dimana kamu harus punya planning. Kamu mau apa? Kamu jadi apa? Kamu mau jadi orang biasa-biasa saja, atau kamu menjadi pimpinan, atau menjadi orang miliuner? Tuh, kamu punya potensi, kamu punya bakat, dikembangkan, angkat, pikul bakatmu. Action, apa yang saya mau, saya raih, apa yang saya harus perbuat. Ada planning. Bukan hanya sekedar meminta gaji ya, meminta dari orang tua, meminta dari pasangan. Kamu juga harus punya planning sendiri, walaupun mungkin kamu di rumah saja. Sekarang orang di rumah bisa menghasilkan duit. Gunakan teknologi. Sekarang sudah dipermudah, malah dipersulit. Aduh, saya nggak bisa bicara Kak Ica, saya malu online. Padahal nggak ada orangnya nih, cuman bicara depan HP. Masa bicara depan HP aja malu? Ya, apalagi kalau bicara dengan orang, ya begitu, ada saja alasannya. Kak Ica, saya malu bicara, padahal nggak ada orangnya. Ini bicara dengan HP masih aja malu. Saya gugup Kak Ica, ya ampun, ya sudah, itu namanya orang itu kayak macam apa ya, sudah nggak bisa. Saya tuh kalau ada klien model begitu tuh saya sudah bingung ya, mau jelaskan bagaimana ya, karena dari dirinya aja menolak, jadi nggak bisa. Karena sekuat-kuatnya saya ataupun ilmu saya bagikan. Tapi kalau orangnya nggak bisa untuk dirinya sendiri, nggak mau menerima, ya saya nggak bisa. Karena semua itu dari pribadi kamu lagi, mau menerima atau tidak, dan mau menerapkan atau tidak. Ya, oke. Berikutnya ini suara semesta loh, bukan saya, ini hanya penyambung lidah ya. Kamu mau dengar dan ikuti, kamu akan maju. Kalau tidak, ya sudah. Itu semua pilihan dari kamu. Apalagi kalau bilang Kak Ica bicara banyak, ya udah. Karena saya juga sudah mengalami ya, makanya saya berbagi. Saya ini nggak bicara omong kosong. Mungkin saya bicara banyak, oke, tapi dari pengalaman saya juga. Karena saya juga pernah terjatuh, mulai dari nol.
Dan saya ini tidak terpanggil secara spiritual sampai bisa baca tarot begini saja. Ada proses. Dan akhirnya saya mau berbagi dari teori yang saya dapat dan pengalaman hidup. Ya, dimana saya sudah bangkit dari keterpurukan. Dulu saya juga gak bisa bicara kayak gini. Coba kamu lihat waktu saya baru reading pertama ya, di coba kamu lihat kalau di channel-channel saya yang paling, saya nggak pernah hapus loh channel-channel saya, karena itu pesan-pesan semua itu sesuai dengan situasi dan waktu yang pada saat kamu lagi dengarkan, berarti itu ada panggilan hati, panggilan jiwa yang semesta ingin sampaikan kepadamu. Jadi readingan saya ini tidak terbatas waktu ya, kamu mau dengarkan kapan ya terserah, itu berarti semesta ada panggilan hatimu untuk mendengarkan readingan saya. Dan kalau kamu buka di awal-awal itu saya bicaranya karena saya pikir kan apa ini maksudnya nih, karena saya belum fasih membaca tarot, tapi saya ada niat untuk belajar maksud Tuhan ini apa, maksud semesta dari tarot ini apa. Sampai ada yang komen, Kak kenapa karena saya masih belum, tapi saya punya tekad dan sekarang saya akhirnya bisa, oh maksudnya kayak gini, dan akhirnya semua merasa bahwa oh ternyata Ica saya resonate ini. Ya karena saya mau berkembang. Sama seperti kamu harus berkembang, mau maju, jangan mundur ke belakang atau pasrah pada kehidupan, minta tolong, mental pengemis, jangan. Tuh, ibaratkan kita itu kayak macam hidup, nggak mau hidup gitu, mati aja. Kalau nggak mau berkembang ya nanti kamu akan mati seiring usia atau seiring waktu. Karena ada kita perkembangan zaman, kamu mau ikut zaman old, ya. Macam contoh kita bicara kalau dibilang pembaca tarot itu macam contoh kamu ada bakat juga terbangkit secara spiritual pembaca tarot, tapi kalau kamu berpikir negatif pembaca tarot itu musyrik apa padahal ini bicara energi loh. Itu orang primitif yang bicara tarot itu ini musyrik atau apa. Tarot itu bicara energi ya. Dan gak usah percaya kalau memang gak percaya, karena di awal saya bilang jangan percaya, kamu percaya 100% Tuhan. Tetapi tarot ini bicara energi, ambil positifnya, buang negatifnya. Karena dalam ilmu tarot ini kita bisa tahu ya rahasia-rahasia kehidupan kita. Dan kalaupun seandainya kamu sudah tahu dan kamu tidak lakukan, ya berarti sama saja. Tuhan sudah kasih kamu kisi-kisi tapi kamu tidak melakukannya, ya sudah. Berarti kamu tidak mau berkembang gitu kan. Kalau dibicara tarot ini spiritual adalah ilmu jiwa. Ilmu jiwa ini apa? Psikologis kalau kita bicara ke sains. Jadi jangan bilang musyrik lah apalah. Karena orang tidak tahu, makanya berpikir begitu. Coba lihat orang gila, ya. Kalau kita bicara dengan orang gila, pasti kita juga ikut gila. Bener kan? Karena tidak connect. Makanya sama seperti jiwa. Kalau kita bilang rumah sakit, tidak ada bilang rumah sakit gila. Ya, kita cuma bilang orang gila karena tidak ini. Padahal rumah sakit jiwa. Nah, sama seperti kita bicara tarot, ini antara jiwa, antara kita dan Tuhan, antara kita dan diri kita dan mental kita. Kita dan kita. Bukan orang lain. Tapi karena kita terkoneksi dengan orang lain, jadi gak nyambung, orang bilang kita gila. Padahal kita punya diri sendiri. Coba lihat orang gila itu gak pernah stres, senang, happy. Karena dia merasa dirinya happy, dia gak pikirkan orang lain. Dia mau bicara terserah, mau marah-marah apa. Ya. Karena dia tahu bahwa saya ini segini gitu. Saya ini ya diriku gitu, tanpa melihat dari orang lain. Nah ini sama seperti dirimu. Kamu harus bisa membuat dirimu menjadi dirimu sendiri, bukan karena disetting orang lain. Bagaimana kamu menjadi orang hebat kalau kamu mau disetting orang lain? Ya, nggak bisa berkembang. Nah ini hidupmu kayak akan jadi mati gitu ya. Siap mati kalau hidupmu kalau dibilang ya digantung aja karena ketergantungan sama orang lain. Harus bisa bangkit, harus bisa berjalan di kaki sendiri, harus optimis. Ya, oke. Berikutnya terakhir ya, pesan semesta untukmu tuh, jangan ada dendam, jangan ada amarah. Lepaskan semua yang ada dalam dirimu, beban-beban ya. Di sini ada Emperor. Kamu itu punya sesuatu yang lebih, tingkatkan, keluarkan, action. Jangan tunggu tunggu orang itu datang untuk menolongmu. Ingat, kamu bisa kaya itu dari dirimu, kamu bahagia itu dari dirimu sendiri. Bukan orang lain, bukan dari saya, bukan dari siapapun, tapi dari dirimu sendiri. Sekarang tentukan pilihanmu. Kamu mau jadi apa di masa depan? Lakukan saat ini. Sekarang saatnya kamu gerak.
Bukan tunggu-tunggu, besok, ya sudah. Besok kamu dipanggil Tuhan belum jadi apa-apa. Pas sampai di apa eh, surga ditanya, kamu masuk surga nih ya. Kamu sudah buat apa di dunia? Nggak ada, saya cuma tidur-tidur meratapi hidup. Ya ampun, sangat disayangkan. Karena hidup di dunia yang hanya sementara ini kamu pakai untuk tidak berbahagia. Kamu hidup di dunia ini hanya untuk meratapi nasib. Padahal seharusnya kamu bisa keluar dari keterpurukan itu dengan caramu sendiri. Gitu ya. Jadi setiap ada masalah itu diselesaikan, bukan diambang atau dibiarkan atau lari dari kenyataan hidup, ya. Gak bisa, harus diselesaikan supaya hidupmu jauh lebih baik. Karena pada saat kamu menyelesaikan itu, kamu naik tingkat. Ya, kamu naik tingkat berarti ya dari sisi finansial, dari sisi pola pikir dan lain-lain itu berkembang. Tapi kalau kamu tidak mau berkembang, ya begitu-gitu aja, kamu primitif. Contohnya, kamu lihat TikTok ya, atau kamu lihat Facebook, atau kamu lihat apa ya, orang dapat duit, kamu cuman nonton-nonton aja. Kamu tidak ada inovasi untuk bagaimana caranya channel saya bisa dinonton orang supaya menghasilkan duit. Nah itu karena tidak mau berkembang, tidak mau belajar, karena mau hanya disuap. Nah ini ya, jadi harus berani, mental kamu harus berani ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, untuk keluar dari keterpurukan ekonomi ya. Harus berani ya, keluarkan semua unek-unekmu, lepaskan amarahmu, sakit hati dan lain-lain. Harus bisa murni hatimu ya untuk bisa menerima energi positif keuangan ya. Jangan terlalu ikut gaya hidup orang, jangan mudah tersinggung ya. Beli barang yang dibutuhkan, bukan keinginan ya, tapi yang dibutuhkan. Harus ada action, harus ramah, kamu belajar dari kesalahan masa lalu, punya tujuan ya. Harus bisa lebih agresif ya, jangan pasrah pada kehidupan, jangan patah semangat, jangan putus asa. Dan yang satu, lebih berserah kepada semesta. Harus punya tekad yang bulat bahwa saya mampu, saya bisa, saya pantas untuk mendapatkan kebahagiaan, saya pantas untuk mendapatkan banyak duit. Harus kepantasan kamu, harus harus merasa dulu bahwa saya pantas, baru bisa diberikan. Kalau kamu merasa tidak pantas, wah, semesta juga kayak ragu-ragu memberikan. Harus ada rasa kepercayaan diri supaya uang itu bisa datang untuk saya dan saya akan mengelolanya, dan saya akan bisa menjadi berkat, dan uang itu akan bisa menjadi sumber berkat untukku dan orang lain. Nah itu ya, jadi harus berpikir positif terhadap uang. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.